Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal-awal keislaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Manaqib. Masih termasuk di dalam kitab Manaqib. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk kepada bab yang berikutnya setelah kita berbicara tentang siksaan-siksaan yang didapatkan oleh kaum muslimin beserta Nabi juga dari orang-orang musyrik Quraisy dalam rangka untuk mengintimidasi, memaksa agar Nabi SAW dan pengikutnya menghentikan dakwah mereka di Madinah. Tentu kalau mau kita lihat orang-orang musyrik Quraisy, salah satu yang mereka takutkan kenapa dakwah Nabi SAW ini mereka paksakan agar berhenti. Salah satu yang mereka takutkan adalah kehilangan pengikut, kehilangan jamaah, kehilangan pendukung. Karena kita tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau adalah orang yang terpercaya, bahkan diriwayatkan dari salah satu di antara orang-orang Quraisy yang sempat mengatakan kalau seandainya Muhammad mengatakan hal-hal yang paling mustahil pun mereka akan percaya. Saking jujurnya Nabi Muhammad SAW di masa-masa muda beliau. Artinya orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu melihat Nabi Muhammad ini adalah sosok yang potensial untuk mendapatkan banyak pendukung, sosok yang potensial untuk mendapatkan banyak jamaah, di mana jamaah yang akan menjadi pengikutnya Rasulullah ini adalah orang-orang yang dahulunya menjadi pengikutnya para pembesar musyrik Quraisy. Seperti yang kemarin sudah kita sebutkan, seperti Umar bin Khattab, seperti Amr bin As, seperti Khalid ibn Walid. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang yang memiliki posisi kuat di dalam barisan dalam barisan orang-orang Quraisy. Maka salah satu yang ditakutkan oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW menggencarkan dakwah Islam adalah mereka tidak ingin kehabisan pengikut, mereka tidak ingin kehabisan jamaah, mereka tidak ingin kehabisan pendukung. Maka kemudian mereka memaksakan agar dakwah Nabi SAW dihentikan bagaimanapun caranya, mulai dari cara-cara yang halus, mulai dari cara-cara yang sifatnya negosiasi, ini juga gagal. Kemudian karena mereka sudah hampir putus asa, maka kemudian mereka menggencarkan cara-cara yang sifatnya penyiksaan, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bab Islam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Karena ayah dari beliau yaitu Abu Quhafah juga merupakan sahabat Nabi SAW yang berislam, salah satu yang berislam ketika peristiwa Fathu Makkah, yaitu Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsani Abdullah ibnu Muhammad Al-Amuli qala haddatsani Yahya ibnu Ma'in qala haddatsana Ismail ibnu Mujalid an Bayan an Wabarah an Hammam ibn al-Harith qala Ammar ibnu Yasir ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakar.
Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir. Kita tahu siapa beliau, kita tahu bagaimana kejamnya perlakuan orang-orang Quraisy kepada keluarga beliau, karena beliau termasuk orang-orang yang awal-awal ikut di dalam barisan Islam. Kata Ammar bin Yasir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah di awal-awal keislaman. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa mar'atani wa Abu Bakar. Saat itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 5 orang budak, 2 orang wanita dan 1 orang pria. Ini keterangan yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir yang memberikan gambaran kepada kita betapa sedikitnya orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Artinya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh perjuangan. Ketika beliau menyampaikan dakwah, tidak langsung mendapatkan banyak dukungan, tidak langsung mendapatkan banyak jamaah, tidak langsung mendapatkan banyak pengikut. Dari pengikut yang sedikit ini, beliau disiksa, beliau diintimidasi, beliau dipaksa untuk menghentikan dakwahnya, sampai segitu kerasnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Namun Allah membantu langkah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang ini adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, tetapi mereka orang-orang yang berkualitas. Kualitas dari segi apa? Tentu kualitas dari segi iman. Kita tahu bagaimana kemarin sakitnya siksaan orang-orang Quraisy kepada pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kok masih ada yang mau menjadi pengikut beliau? Siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy seringkali dilakukan di hadapan umum, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Ini loh, yang berani menjadi pengikutnya Muhammad akan kami perlakukan seperti ini. Kira-kira seperti itu bahasa mereka. Tapi dengan kuatnya siksaan mereka, kita lihat Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan, tetap menguatkan iman orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Disebutkan di sini ada 5 budak. 5 budak ini diantaranya Bilal bin Rabah. Di sini kalau disebutkan, hadis ini diriwayatkan juga dalam bab yang lain oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yaitu di bab Fadlu Abi Bakar, keutamaan Abu Bakar di awal-awal kitab Manaqib. Di situ mengatakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, amal a'bud fahum Bilal wa Zaid bin Harithah wa Amir ibn Fahirah maula Abi Bakar. Bilal, Zaid bin Harithah, kemudian Amir bin Fahirah, kemudian ada Abu Fakihah, kemudian ada Syikron. Di antara 5 orang ini, 3 di antaranya adalah budak yang dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan. Kenapa dibeli oleh Abu Bakar? Karena mereka disiksa. Karena mereka dapat penyiksaan dari tuan-tuan mereka yang berasal dari orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Bakar melihat, Abu Bakar ingin siksaannya diberhentikan, kemudian dibeli, dibebaskan. Kemudian melihat lagi, kita tahu bagaimana sejarahnya Bilal ketika disiksa oleh tuannya. Salah satu juga yang lain juga, yaitu yang disebutkan di sini adalah Fahirah maula Abi Bakar, fa innahu aslama qadiman ma'a Abi Bakar. Amir bin Fahirah ini ikut Islam bersama dengan Abu Bakar, dan beliau adalah salah satu dari budak-budak yang mendapatkan siksaan dari tuan-tuannya disebabkan karena ikut ke dalam agama Islam. Jadi Abu Bakar di awal-awal keislaman, karena beliau punya harta yang banyak, beliau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek, termasuk aspek harta. Ketika melihat ada ada pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar tidak tinggal diam. Apa yang bisa beliau lakukan akan beliau lakukan. Kalau beliau punya harta, beliau akan beli budak tersebut kemudian dibebaskan.
Seperti itu. Jadi, dan orang-orang yang di awal-awal masuk ke dalam Islam, di antara mereka adalah orang-orang yang terhormat. Dua, kan tadi di sini disebut ada 5 orang budak, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini adalah Ibunda Khadijah dan yang satu adalah Ummu Aiman. Nah, jadi orang-orang yang awal-awal masuk Islam ini memang dari segi kuantitas mereka sedikit, tapi mereka punya kualitas yang baik sebagai seorang muslim. Yang pertama, mereka tentu mempunyai kualitas keimanan yang baik. Yang kedua, di antara orang-orang yang awal masuk Islam ini adalah orang-orang yang punya posisi, punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Seperti Abu Bakar, seperti Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah meskipun wanita, tidak ada yang berani melecehkan beliau sebagai orang terhormat di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Maka kemudian ketika Nabi SAW di awal-awal keislaman mendapatkan intimidasi, mendapatkan siksaan, belum ada orang Quraisy yang berani menyentuh Rasulullah selama 2 orang ini masih ada, yaitu Ibunda Khadijah dan yang satunya Abu Thalib. Selama berdua ini masih hidup, belum ada orang Quraisy yang berani menyentuh, boro-boro nyiksa, nyentuh aja nggak berani, karena mereka berdua memiliki mempunyai kehormatan dan kedudukan yang sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya mereka punya kualitas keimanan yang kuat. Kalau dipikir secara akal sehat, untuk apa menjadi pengikut Nabi SAW tapi kemudian mendapatkan siksaan yang segitu beratnya? Bukan sekedar siksaan fisik, melainkan siksaan secara psikologis. Karena nanti pada fasenya ada fase di mana mereka pengikut Nabi SAW ini diboikot, tidak boleh dikasih makan, tidak boleh dikasih minum, tidak boleh dilakukan perdagangan kepada mereka, dibikin miskin, betul-betul miskin, dibikin sempit dunianya itu di kota Mekah pada saat itu. Ini kan siksaan secara psikologis. Siksaan secara psikologis juga digencarkan kepada mereka agar mereka meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun dengan segitu banyaknya siksaan, dengan segitu hebatnya siksaan kepada mereka, mereka tetap memilih untuk ikut kepada Nabi SAW. Karena memang kalau mau kita lihat sejarahnya lagi, bahwasanya Abu Bakar adalah salah satu dari pemuka Quraisy yang semenjak mudanya sudah tidak suka melihat apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, seperti perilaku mereka ketika membunuh anak perempuan yang lahir, kemudian ketika mereka menyembelih untuk berhala, kemudian ketika mereka sujud menyembah berhala, mabuk-mabukan dan seterusnya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Abu Bakar semenjak masa mudanya. Jadi ketika datang Islam, ketika datang ajaran Nabi SAW, kok sesuai dengan hati nuraninya Abu Bakar, sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar semasa mudanya, yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Kok ketika Islam datang ada ajaran yang juga mengajak untuk menjauhi perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka kemudian ini yang membuat Abu Bakar yakin bahwasanya ini adalah ajaran yang benar, ini adalah ajaran yang tepat, dan ini bukan ajaran yang dibuat-buat. Pasti ini datang dari wahyu, dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Islamnya Abu Bakar di awal-awal keislaman, karena memang diriwayatkan Abu Bakar menjadi laki-laki orang pengikut Rasulullah yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki yang merdeka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bab yang berikutnya kita langsung kepada bab Islam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bab tentang Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan salah satu dari orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Kalau mau kita lihat 10 sahabat yang dijanjikan Allah untuk masuk surga,
atau dikenal dengan istilah al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, mereka semua adalah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Artinya mereka masuk mereka dapat jaminan surga bukan gratis, bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa perjuangan. 10 orang ini mereka adalah orang-orang yang sudah teruji keimanannya di awal-awal keislaman. Termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsani Ishaq qala akhbarana Abu Usamah qala haddatsana Hashim qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyab qala sami'tu Aba Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqulu ma aslama ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fihi wa laqad makathtu 7 ayyamin wa inni la thuluthul Islam. Kata Sa'ad, tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali di hari di mana aku berislam. Bisa kita perhatikan, tidak ada seorang yang ikut masuk ke Islam kecuali di hari di mana aku berislam. Walaqad makastu 7 ayyamin wa inni la thuluthul Islam. Dan bahkan terdapat 1 pekan atau 1 minggu di mana aku menjadi, kata Sa'ad, di mana aku menjadi sepertiganya orang Islam di sana. Berarti kalau sepertiga bisa kita lihat, bisa kita bayangkan, yang dimaksud Sa'ad berarti pada saat di dalam 1 pekan itu, di dalam 1 minggu itu, berarti orang Islam cuma ada 3. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga merupakan keterangan dari Sa'ad yang menggambarkan betapa sepinya orang Islam pada saat itu. Bahkan beliau tidak menyebutkan nama Abu Bakar. Apa sebab? Al-Imam Ibnu Hajar di sini berupaya untuk menjamak atau mengkompromikan riwayat dari Ammar bin Yasir tadi dengan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ammar bin Yasir tadi tidak menyebut nama Sa'ad. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau menyatakan siapa-siapa yang awal-awal masuk Islam, beliau tidak menyebutkan nama Abu Bakar, tidak juga menyebutkan nama 5 budak itu tadi. Artinya di sini oleh Al-Imam Ibnu Hajar dijelaskan bahwasanya ini mungkin atau bisa terjadi pada masa itu. Karena orang-orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman, mereka berupaya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Sehingga bisa terjadi ketika ada seorang yang Islam, tetangganya nggak tahu kalau dia Islam. Demikian juga yang terjadi antara Abu Bakar dengan Sa'ad. Demikian juga yang terjadi antara Ammar bin Yasir dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tidak saling mengetahui. Yang dilihat oleh Ammar bin Yasir, sosok-sosok yang dekat dengan Nabi SAW di awal keislaman, ya seperti yang beliau sebutkan tadi. Ada 5 orang budak, ada 2 orang wanita, dan 1 orang merdeka dari kalangan pria. Namun dari sisi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad pun nggak tahu berapa orang yang masuk ke dalam Islam di awal-awal keislaman. Ada berapa orang totalnya itu nggak diketahui secara pasti, karena memang mereka masih Islamnya masih sembunyi-sembunyi, ibadah mereka masih sembunyi-sembunyi, mereka membaca wahyu dari Al-Quran masih sembunyi-sembunyi, praktek-praktek keislaman yang mereka lakukan masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka kemudian tidak heran kalau seandainya ada beberapa orang sahabat yang belum tahu siapa-siapa sahabat yang masuk Islam di awal-awal keislaman, karena memang mereka masih masih menyembunyikan keislaman masing-masing. Di sini juga menjadi keterangan dari Sa'ad bin Abi Waqqas betapa sepinya orang-orang Islam pada saat itu, yang kemudian Allah tolong, Allah bantu, Allah turunkan pertolongan berupa kemenangan, berupa keluasan daerah, keluasan harta, yang pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy pada peristiwa Fathu Makkah menyerah dan ikut masuk ke dalam Islam. Dan itu ditempuh melalui proses bertahun-tahun. Kalau seandainya nih, ini pelajaran yang bisa kita ambil.
Seandainya Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, menengadahkan tangan, meminta di depan pintu Ka'bah, ya Allah, turunkanlah pertolongan, berikanlah pertolongan tanpa harus muluskan jalan dakwah, tanpa harus mengalami siksaan-siksaan, tanpa harus kehilangan pengikut, tanpa harus kehilangan keluarga, tanpa harus hijrah dari kampung halaman. Sebenarnya bisa. Tapi kemudian tanpa harus melalui waktu yang bertahun-tahun seperti ini, langsung menang di Mekah. Kalau Rasulullah meminta kepada Allah, sebenarnya bisa saja. Tapi kenapa kok Nabi SAW seolah membiarkan ini berlalu? Sudah, biarkan saja berlalu, berlewat seperti itu selama bertahun-tahun, sampai pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui proses yang sedemikian panjang, melalui perjalanan yang sedemikian rumitnya, sedemikian sakitnya. Tentu hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya jalan dakwah itu dibutuhkan proses yang butuh perjuangan. Tidak bisa kita bayangkan seorang pendai ketika kita menasehatkan, ketika kita memberi nasihat kepada siapapun, langsung sukses begitu, langsung mendapatkan banyak pengikut, langsung mendapatkan banyak follower, kalau bahasa kita zaman sekarang seperti itu, langsung diterima di mana-mana, kesini diterima, di sana diterima. Apakah bisa langsung mendapatkan kesuksesan seperti itu? Mungkin kita maunya seperti itu. Mungkin kita yang menapaki jalan dakwah yang kita inginkan seperti itu. Tetapi ada baiknya kita pelajari sejarah ini untuk memberikan kita motivasi agar saat kita mendapatkan rintangan berat di dalam jalan dakwah kita jangan sampai berputus asa. Karena zaman dahulu ada banyak orang-orang yang mendapatkan ujian dan cobaan di dalam jalan dakwahnya yang lebih berat dibandingkan apa yang kita alami di masa sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.